Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu. Kali ini kita akan mengupas sedikit mitos tentang pusaka wesi kuning, atau banyak yang menyebutnya itu kepompong kuning. Ini modelnya seperti ini. Kita lihat dulu. Ini biasanya disebut kepompong wesi kuning, atau banyak yang mengatakan ini pusaka wesi kuning. Modelnya seperti ini, kayak kepompong tapi ada jarumnya. Nih jarumnya bisa dimasukkan lagi, jadi bisa keluar bisa tidak. Tapi yang saya peragakan ini dipastikan 100% ini imitasi atau palsu. Ini banyak kuningan. Kalau yang dipercaya asli dari sumber yang bisa dipercaya, atau dari beberapa teman saya yang juga menekuni bidang spiritual, ini jenis wesi kuning yang asli. Agak kecil tapi lebih padat, energinya juga ada. Bentuknya hampir mirip antara yang ini maupun yang ini. Cuma kalau menurut saya beda di energi. Ini lebih kecil, untuk teksturnya juga beda. Ini yang dipastikan imitasi, ini ada di all shop di mana paling cuma harga 15 ribuan. Jadi yang kalau kalian ketemu supranatural memberikan wesi kuning model seperti ini, perlu dipertanyakan. Karena menurut sebagian teman saya yang sudah menekuni bidang spiritual atau menekuni seni spiritual, modelnya seperti ini, bentuknya ini. Dan wesi kuning ini sendiri juga sebenarnya kisahnya juga banyak simpang siur. Ada yang mengatakan wesi kuning ini sudah didapat dari zaman kerajaan dulu, berbentuk material besi yang berwarna kuning seperti ini, yang energinya besar dan kuat, tapi tidak dipakai atau tidak dibuat untuk menjadi pusaka keris ataupun tombak, karena sudah energinya kuat. Lebih condong untuk para sesepuh yang dulu untuk membuatnya menjadi jimatan-jimatan kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Tapi ada juga yang mengatakan kalau wesi kuning ini mitosnya itu dari serpian pusaka milik Minak Jinggo atau Adipati Blambangan, yang menjadi Adipati Blambangan karena sudah mengalahkan Kepu Marcuet. Itu pusakanya itu gada wesi kuning, serpihannya ketika dia bertarung dengan Damar Wulan itu tersisa serpian-serpian dan dibuatlah menjadi pusaka wesi kuning seperti ini. Tapi secara setuju tidak setuju, nama wesi kuning ini sendiri juga disebut karena didapat juga karena warnanya, besinya warna kuning. Mungkin kalau ini besinya warna hijau bisa disebut juga dengan besi hijau, pusaka besi hijau. Kalau besinya berwarna biru bisa juga disebut dengan pusaka besi biru, bisa juga disebut dengan pusaka besi putih kalau warnanya putih, tapi karena dulu mendapatkannya warnanya kuning, yang warnanya kuning, jadi sebutannya wesi kuning. Karena kisah Minak Jinggo sendiri juga dipercaya itu sebuah cerita yang simpang siur atau tidak dipercaya keberadaannya, karena banyak referensi yang mengatakan itu saling tumpang tindih untuk alur ceritanya dari masa zaman pertama Minak Jinggo, Kepu Marcuet, dan sampai Damar Wulan itu. Dan di sini wesi kuning ini sendiri mempunyai khasiat atau dipercaya mempunyai fungsi atau mempunyai tuah untuk kekebalan. Jadi saya juga punya cerita sendiri. Teman saya pernah punya besi kuning seperti ini, bentuknya juga seperti ini, kecilnya juga seperti ini. Percaya tidak percaya, saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan mata kepala orang lain. Teman saya itu mencoba memasukkan, atau ini biasanya dipakai selain dibawa juga bisa dimasukkan ke tubuh atau dibuat jadi susuk. Itu teman saya itu menjadi kebal. Pada saat itu ya, saya sekarang juga kemarin belum mencoba lagi karena saya juga takut kena undang-undang pasal kalau menyakiti orang. Tapi dulu ketika teman saya memakai ini, percaya tidak percaya, saya mencoba
bukan menghunus, menyayat tubuhnya itu tidak tergores sedikit pun. Cuma seperti merah kena kuku seperti ini. Cuma membekas merah-merah. Jadi untuk percaya tidak percaya itu menurut saya juga tergantung sesepuhnya atau yang memberikannya, karena yang dulu yang memberikan teman saya itu juga sudah terakreditasi A untuk ilmu kanuragan spiritualnya. Jadi untuk percaya dan tidak percaya itu juga terserah masing-masing individu. Saya di sini cuma hanya sekedar bercerita dan untuk menambah sedikit pengalaman bagi yang belum tahu. Dan jika kalian berpikir ini di depan ini ada cutter dan kertas ini untuk menguji wesi kuning ini menyayat tangan saya, itu Anda salah. Karena ini saya cuma pakai buat hiasan. Terlihat di sini saya juga bukan orang yang sedikit bodoh yang mencoba melukai diri sendiri hanya demi konten. Jadi intinya tetap hanya itu, kalau Anda mendapatkan dari paranormal atau spiritualis wesi kuning yang modelnya seperti ini, bentuknya seperti gini, besar, ada lebih besar lagi sebenarnya. Tapi kemarin saya kurang dana untuk membelinya, untuk diperlihatkan di sini. Jadi saya cuma bawa satu ini yang modelnya sedang ini. Dan ini modelnya berungga. Itu perlu dipertanggungjawabkan atau perlu dipertanyakan keparanormalannya atau kekanuragan spiritualnya. Tapi jika Anda diberikan oleh kiai atau dukun atau ahli spiritual model yang kecil, padat, dan aneh, atau ketika ditaruh di tangan seperti berdenyut, nah itu mungkin ya, saya tidak mengatakan pasti, mungkin itu benar yang wesi kuning banyak orang sampaikan. Di sini saya juga tidak menyuruh Anda untuk mempercayai saya cuma sekedar mengatakan atau memberikan suatu gambaran atau cerita. Untuk kepercayaan itu pribadi milik masing-masing individu. Saya juga tidak mau mengatakan ini seperti ini seperti itu. Juga tidak semua yang benar itu terlihat, yang tidak benar itu tidak terlihat. Tidak semua yang kita percaya itu pasti dan tidak kita percaya itu tidak pasti. Saya juga tidak mengatakan untuk percaya pada saya. Ini hanya sekedar konten untuk sedikit menambah wawasan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.